Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulik-ulik tentang sebuah form pendaftaran digital yang bernama JotForm. JotForm ini selain berfungsi untuk presensi digital misalnya, kita juga bisa manfaatkan untuk penerimaan peserta didik baru secara digital. Kelebihannya, JotForm bisa mengkonfirmasi hasil yang diisi oleh siswa ke email siswa dan bisa ditandatangani, juga ada pas fotonya. Bagaimana fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan di JotForm? Mari lihat di video tutorial berikut ini. Ikuti sampai habis. Kita akan mulai mendesain formulir online pendaftaran siswa baru melalui JotForm. Yang pertama kita ketik jotform.com seperti ini, jotform.com. Oke, enter saja jotform.com. Nah, kemudian pada dasarnya JotForm adalah free, tapi kita untuk meningkatkan penggunaannya kita juga bisa gunakan yang berbayar. Dan saat ini saya gunakan yang free, saya sign up dengan Google. Kenapa saya pilih Google? Karena jika kita sign up dengan Google, maka kita punya fitur untuk terkoneksi dengan Google Drive dan Google Sheet. Nah, ini sehingga saya memilih sign up di Google. Setelah masuk dengan akun yang kita miliki, maka saya klik yang pertama. Kalau yang blank seperti ini berarti belum ada form sama sekali yang kita buat. Kemudian saya klik di create form untuk form yang baru. Nah, kemudian saya memilih start from scratch atau use template atau apapun lah. Yang penting kita pilih, saya dalam hal ini memilih yang ini, start from scratch. Kemudian ini ada dua, ada yang bentuk klasik dan ada yang bentuk kartu. Saya pilih bentuk klasik. Oke, classic form. Oke, tunggu sebentar untuk tampilan yang akan kita buat form. Oke. Tampilannya akan seperti ini ketika pertama sekali kita ingin membuat. Ini adalah elemen-elemen, saya klik saja ini. Ini elemen-elemen yang akan kita drop and drag di sini. Ini adalah headingnya untuk kita buat deskripsi. Ini adalah logonya jika kita ingin membuat atau ingin menambahkan logo. Oke, kita mulai saja. Saya klik di add logo, kemudian saya pilih upload file. Logo bisa kita ambil dari laptop kita atau kita bisa juga ambil dari my image yang sudah ada di library, atau kita bisa ambil dari enter URL, artinya dari website, dari sesuatu website. Baik, saya pilih salah satu logonya untuk headernya saja. Saya masukkan, maka tunggu sebentar uploading. Nah, logonya sudah masuk. Kalau misalnya kita ingin buat lebih lebar lagi, ini misalnya saya letakkan di tengah ya, saya klik di center. Nah, ini letaknya di tengah. Misalnya kita ingin lebih lebar lagi, misalnya ini misalnya saya buat 500 coba. Oh, ini tidak proporsional, saya buat 400 coba. Oke, 400. Ini malah tingginya beda lagi, tingginya. Oh, ini jangan ini saya lepaskan kuncian dulu. Nah, ini biar tidak. Oke, nah ini agak proporsional. Misalnya saya buat di sini 500. Nah, atau 1005. 600 misalnya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kita bisa sematkan logo dan kita bisa atur posisi logo. Baik, kemudian kita akan berikan deskripsi di sini. Nah, PPDB online SMA Negeri 1 Nurus Salam Aceh Timur. Nah, baik, ini kalau misalnya kita ingin berikan deskripsi yang panjang dengan deskripsi yang lain, kita juga masih bisa nambah elemen untuk kita tambahkan deskripsi-deskripsi yang panjang lagi. Sekarang saya akan membuat berbagai elemen yang kita bisa tambahkan di sebelah ini. Kebutuhannya apa untuk pendaftaran
siswa baru. Misalnya saya tambahkan tentu saja tanggal pendaftaran. Saya tinggal ini aja, bawa ini kemari, date picker. Nah, saya bawa kemari untuk di drag. Ini hanya drag and drop saja. Ini tinggal kita ganti tanggal. Nah, ini di sini terlihat MMDDY, ini artinya bulan duluan, baru tanggal, baru tahun. Nah, jadi kita di sini buat keterangannya, isikan dengan format bulan, strip tanggal, strip tahun. Nah, kemudian kita menambah lagi elemen yang penting, misalnya untuk nama. Di sini ada nama full name, tapi saya tidak pakai yang itu karena kalau kita pakai nama yang di situ nanti akan jadi dua suku kata. Sementara orang Indonesia juga biasanya memiliki lebih dari dua atau bahkan hanya satu suku kata. Jadi saya ambil short text saja untuk nama. Di sini saya tambahkan nama misalnya. Oke. Ya, jika ini wajib maka kita tinggal klik saja di properties. Nah, kita pilih required, berarti ini wajib diisi. Nah, jadi model seperti itu. Kemudian saya tambahkan lagi yang lain. Nama misalnya, kemudian NISN. Ini juga NISN kita bisa pakai number. Ini kita isi di sini NISN. Kenapa di atas submit? Nah, NISN. Number ini kita ganti dengan ISN. Kemudian jadi ini kalau hanya untuk contoh, saya tidak saya tidak banyak mengisinya. Ini misalnya asal sekolah. Oke, asal sekolah ketika dia di SMP itu, ini saya required juga. NISN juga saya anggap wajib, saya required saja. Oke, atau requirednya nanti setelah kita isi beberapa elemen juga boleh. Kemudian ini saya buat long tag untuk misalnya alamat rumah. Alamat rumah. Oke, NISN alamat rumah. Nama orang tua misalnya. Oke, nama ayah. Oke. Jadi ini kebutuhan saja ya, kebutuhan saja yang diperlukan saja. Misalnya saya tambahkan lagi nomor handphone atau WA. Oke. Dan yang paling penting adalah email. Jadi anak-anak itu juga harus punya email agar terkonfirmasi ke email yang mereka isi. Nah, ini email, saya tidak perlu rubah ke bahasa Indonesia. Kalau email, saya pikir itu dulu ya. Yang lain bisa ditambahkan, dan yang paling penting adalah menambah foto. Jadi saya klik di sini file upload. Nah, ini letaknya terserah kebutuhan ya. Jadi kita bisa letakkan di mana saja. Jadi file upload misalnya upload atau unggah pas foto. Nah, unggah pas foto. Nah, jadi saya tidak perlu beri keterangan lain, saya pikir. Nah, yang lain sekarang kita akan buat satu lagi, karena ini adalah form yang bisa ditanda tangan. Saya akan taruhkan tempat untuk tanda tangan. Oke, ini dia untuk tanda tangan. Signature, saya drag saja lagi di sini. Kemudian saya tinggal rubah di sini tanda tangan. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang wajib ini tadi sudah ada merah. Jadi ini juga kita buat kebutuhan wajibnya. Jadi kita tinggal klik properties untuk required. Ini berarti wajib. Nama ayah juga required. Kemudian nomor handphone ya mungkin tidak punya, ya kita tidak usah wajibkan. Tapi email karena keharusan, karena mereka harus mengisi dan dimasukkan ya, jadi harus. Nah, jadi itu email. Kalau anak-anak bingung dengan example, saya berikan contoh misalnya email misalnya gmail.com misalnya. Kemudian unggah foto ini wajib, saya klik di required. Unggah foto, baik. Di unggah foto ini kita bisa berikan batasan maksimum sampai berapa mega. Ini 10 mega ini, dari 0 sampai 10 mega.
Kita juga bisa berikan misalnya untuk foto, saya hanya berikan yang ini saja, JPG, JPEG, PNG, jadi tidak yang lain, tidak juga GIF, jadi saya berikan batasannya sampai sini. Nah, jadi ini yang dibutuhkan untuk unggah pas foto. Nah, jadi tanda tangan sudah oke. Nah, jika tanda tangan wajib, berarti saya klik di required juga. Oh, ini required yes. Jadi wajib tanda tangan. Nah, jadi misalnya format kita seperti ini dan kita bisa lihat previewnya untuk tampilannya. Untuk tampilannya kita bisa klik di preview form yang akan kita share untuk calon siswa. Tampilannya akan menjadi seperti ini kalau siswa menjawabnya lewat laptop, kalau lewat tablet tampilannya seperti ini. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian kalau misalnya dia jawab lewat HP, maka tampilannya seperti ini, agak terpotong karena headernya agak besar, kita setting. Nah, itu tampilannya. Jadi siswa bisa mengisi dari HP juga bisa diisi. Baik, sekarang kita lanjut. Kalau ini sudah selesai, kita tidak perlu menyimpan karena memang langsung tersimpan. Di sini ada tulisan all changes saved at 9:59. Jadi berarti ini sudah tersimpan. Kemudian yang perlu kita lakukan sebelum publish adalah kita setting dulu. Oke, kita setting. Jadi agar siswa menerima jawaban kembali ke emailnya, kita klik di email. Nah, ini penting di sini. Kita klik di email. Ini saya close saja. Nah, jadi pasti pertama sekali ketika kita klik di email, maka akan ada notification seperti ini dari JotForm ke emailnya kita. Ini saya pakai email sekolah, makanya ini ada semanuratim@gmail.com. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah kita menambahkan auto responder email. Jadi ini masuk ke emailnya siswa. Saya klik di sini dan kita tidak perlu khawatir karena jika siswa tidak punya email, dia bisa pakai email temannya. Jadi satu email itu bisa digunakan berkali-kali untuk mengirimkan. Ini saya edit kata-katanya. We have received your response. Jadi kita tinggal buat aja kami telah menerima. Jadi ini sebagai konfirmasi. Atau kita buat saja di sini konfirmasi. Oke, konfirmasi pendaftaran. Oke, konfirmasi pendaftaran. Form title yang ini, formulir PPDB SMA yang ini keluar form titlenya. Jadi kita tidak perlu mengubah form title, maka email yang masuk nanti seperti ini. Email yang masuk ke siswa seperti ini. Nah, sekarang kita juga menginginkan email yang masuk itu dalam bentuk PDF. Oke, kita klik di recipient. Nah, di sini reply to email berarti ke email sekolah. Pengirimnya ini, nama pengirimnya SMA Negeri 1 Nurul Salam Aceh Timur. Kemudian recipient email ini kita rubah, jangan nama, tapi kita rubah menjadi email. Nah, ini dia resipiennya adalah email. Jadi nanti masuk ke email. Kalau kita tidak rubah email, nanti dia akan masuk ke variabel yang lain. Maka ini saya rubah ke email. Oke, kemudian kita klik di add fund. Di add fund ini send to edit. Jika ada perubahan-perubahan dari jika ada perubahan-perubahan dari form, kita bisa terkonfirmasi dengan segera dan kita bisa mengirim kembali. Kemudian ada PDF attachment. Ini artinya hasil dari jawaban siswa akan berbentuk PDF juga. Jadi tidak hanya berbentuk form. Siswa dapat mencetak formulir tersebut. Oke, dapat mencetak dan membawanya ke sekolah pada saat sekolah berlangsung. Nah, jika sudah, maka kita klik save saja. Oke, ini kita klik save saja. Jika kita ingin memberikan arahan tambahan, nanti kita juga bisa berikan arahan tambahan. Ini thank you page. Ini boleh show a thank you page setelah terkirim nanti akan say thank you page seperti ini. Ini bisa kita rubah dengan kata-kata kita. Terima kasih. Nah, di sini kita bisa memberikan pesan. Silakan periksa email. Silakan periksa email dan cetak lampiran PDF sebagai bukti pendaftaran untuk
dibawa ke sekolah saat daftar ulang misalnya. Nah, jadi kita berikan pesan di akhir pengisian. Nah, ini harus diperhatikan nanti oleh siswa. Baik, kita tidak perlu menyimpan apapun karena dia automatically save. Jadi kita tidak perlu menyimpan, ini langsung berubah. Sekarang kita klik di publish. Oke, kita klik di publish. Nah, inilah yang akan kita bagikan ke siswa. Ini akan kita bagikan ke siswa. Tentu saja kita agak kesulitan untuk menghafal yang ini. Kita bisa copy link saja. Oke, kita copy link. Dan siswa dapat menjawab, dan siswa dapat mengisinya lewat HP. Baik, ini sudah saya copy linknya. Kemudian saya kembali ke buildernya. Saya tinggal klik di sini saja. Kemudian saya klik di go back to my form. Nah, ini akan kembali ke form. Selanjutnya, saya akan memberikan link yang singkat agar siswa bisa mengisi dengan mudah. Oke, saya klik saja. Untuk link yang singkat, saya pakai misalnya s.id. Oke, kita tentu saja calon siswa akan sulit untuk menghafal link yang panjang. Meskipun yang di Jotform ini hasil linknya adalah angka semua, tapi memang agak sulit menghafal angka semua. Baik, ini saya tautkan saja di sini. Saya klik saja di sini, link yang untuk saya singkat. Ini adalah link Jotformnya. Nah, tentu saja siswa akan sulit untuk menghafal seperti ini. Kita ganti misalnya, oke, ini sudah ada. Ini yang ditawarkan kepada kita, sangat singkat. Kita bisa ganti misalnya Semanura PPDB 2020. Nah, jadi saya ganti seperti ini. Ini sehingga menjadi sesuatu yang unik, yang mudah sekali dihafal. Jadi S.id Semanura PPDB. Nah, ini sudah berhasil. Oke, ini Semanura PPDB strip 2020. Nah, sekarang saya akan mengisi form ini dengan menggunakan salah satu email siswa. Bagaimana jika siswa mengisi? Siswa akan mengisi form kita dengan cara mengetik saja link yang diberikan tadi, s.id Semanura PPDB strip 2020. Tadi link yang kita singkat seperti itu. Nah, jadi kita tinggal enter saja. PPDB ya, kita tinggal enter saja, kemudian akan keluar form yang diisi oleh siswa. Nah, ini sudah keluar Jotform yang sudah bisa diisi oleh siswa. Sekarang kita isi. Saya anggap bahwa saya adalah siswa. Saya klik di ini. Sebenarnya kalau bentuk tanggalnya seperti ini kita mudah saja, tinggal klik saja di kalender. Di kalender yang sebelahnya ini, kita tinggal klik saja ini, yang merah ini, langsung tersemat di atas. Jadi kita tidak perlu susah-susah. Saya ketik nama siswa. Oke, kemudian NISN, saya ketik NISN. Oke, asal sekolah, saya ketik asal sekolah. Oke, alamat rumah. Nama ayah, nomor handphone. Kalau misalnya tidak punya, dia bisa buat 0. Email, unggah foto, saja diunggah foto. Oke, kita akan ambil foto. Oke, kita akan ambil foto, salah satu foto untuk pas foto. Oke, nah sudah, ini sudah, karena tidak besar fotonya. Kemudian tanda tangan, kita klik saja di tanda tangan ini, kemudian kita tinggal tanda tangan. Nah, ini tanda tangannya. Ini pakai ini saja, pakai mouse saja, kemudian kita klik submit. Nah, jadi siswa sudah selesai. Nah, ini siswa tinggal membaca. Terima kasih, silakan periksa email dan cetak lampiran PDF sebagai bukti
pendaftaran untuk dibawa ke sekolah saat daftar ulang. Nah, siswa sudah selesai. Bagaimana kalau misalnya siswa yang lain mengisi pada email yang sama? Tidak masalah. Baik, sekarang kita akan buka konfirmasi di email siswa. Tadi saya pakai email herutbudi@gmail.com. Di email siswa, ini saya sudah buka di email siswa. Saya akan klik di Gmail. Kita akan lihat email yang masuk dari JotForm, bagaimana bentuknya. Dan siswa dapat mencetak email tersebut. Nah, ini saya buka Gmailnya. Nah, sekarang kita melihat di sini ada Gmail dari SMA Negeri 1 Nurussalam. Oke. Nah, jadi di sini sudah ada konfirmasi formulir pendaftaran. Oh, ini subscriber. Good job. Nah, jadi di sini ada konfirmasi pendaftaran yang saya ketik tadi di sana, yang kita set tadi. Nah, kita akan buka. Kita akan lihat bagaimana lembar PDF yang masuk. Di lembar PDF yang masuk, seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini tampilannya, dan bisa dicetak dalam bentuk PDF. Baik, ini saya download bentuk PDF-nya untuk dibuka. Oke, sudah saya download. Tidak besar hasilnya. Oke, saya akan buka hasil dari download tersebut. Oke, saya tinggal buka. Baik, ini kita lihat bagaimana hasil cetak dari formulir yang sudah diisi oleh siswa dan masuk ke email siswa, serta ada lampiran PDF dan ada lampiran PDF, dan lampiran PDF itu dapat dicetak untuk dibawa pada saat daftar ulang nantinya. Nah, ini sudah terbuka dan inilah hasilnya. Jadi tanggal pengisian dan sebagainya, alamat rumah, nah ini foto dan ini tanda tangan. Nah, ini adalah tampilan di siswa. Ini adalah tampilan inbox, dan setelah tampil seperti ini adalah tampilannya. Nah, jadi guru atau panitia PPDB dapat mencetak pas foto, mendownload pas foto, atau jika ingin mendownload dalam bentuk yang lain, tinggal klik saja di download. Panitia dapat mendownload dalam bentuk CSV, dalam bentuk Excel, atau dalam bentuk PDF yang sama dengan yang diterima email melalui yang sama dengan yang diterima oleh siswa melalui email. Demikian tutorial membuat PPDB secara online melalui JotForm. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon di like dan di subscribe kanal ini, karena kanal ini adalah kanal edukasi yang menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.